berjamaah dengan khusyuk untuk kita bisa belajar meningkatkan iman takwa kita. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini di malam bulan Ramadan kita bisa silaturahim, thalabil ilmi, insyaallah mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala di luar kita menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan, yaitu menambah ilmu, mencoba menambah ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala, insya Allah. Malam hari ini saya mencoba untuk mengingatkan bahwasanya sudah dijelaskan dari firman Allah Ta'ala tadi, bahwasanya jagalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang kafir. Sebenarnya pernyataan Allah tersebut itu menggelitik bagi orang-orang yang belajar untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Bahwasanya kalau Allah sudah memberikan sinyal bahwasanya kita disuruh menjaga diri kita dari api neraka yang sebenarnya dipergunakan untuk orang-orang kafir, sebenarnya itu ada kesalahan-kesalahan yang pasti dilakukan oleh orang-orang muslim. Itu sudah pasti. Itu sinyal, itu yang harus kita tandai. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh sombong bahwasanya kita sudah melakukan sholat, kita sudah melakukan puasa, kita sudah bersedekah. Malam hari ini saya mencoba untuk mengingatkan khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi majelis kalian, bahwasanya kalau memang kita menginginkan takwa, dinilai takwa oleh Allah Ta'ala, itu bermacam-macam. Salah satunya adalah tadi, yaitu bersedekah di waktu lapang dan sempit, ya. Kemudian tidak marah, tidak emosi atau menahan amarah. Menahan amarah itu bukan marah yang disimpan, bukan. Kemudian adalah memaafkan orang lain, dan itu Allah menyukainya. Kemudian ayat sebelumnya adalah memohon atau bersegera ke dalam ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, jadi bersegera ke dalam ampunan Allah. Jadi orang-orang yang mengetahui kesalahannya kemudian dia bersegera ke dalam ampunan Allah, itu insya Allah digolongkan ke dalam takwa pada Allah Ta'ala. Jadi kalau seorang yang sudah tahu salah kemudian dia tidak bersegera mohon ampun, itu dikatakan adalah orang-orang yang sombong. Apalagi orang yang sudah dikelihatan salah, dari dalilnya sudah salah, kemudian dia tidak bersegera mohon ampun, itulah dikatakan sombong. Atau sebagian orang-orang tersebut merasa dirinya itu sempurna, jadi tidak pernah salah, jadi dirinya itu mirip sama seperti Allah. Nauzubillah, ya. Jadi itulah yang harus kita ingat-ingat, bahwasanya kita termasuk orang takwa atau tidak. Pernahkah kita diingatkan kesalahan kita, kita kemudian menjadi barang, menjadi marah, menjadi emosi? Itulah sebenarnya kalau kita memang pada waktu diingatkan kita itu emosi, marah, disitulah sebenarnya kita sudah merasa bahwa diri kita itu seperti Allah yang sempurna. Alhamdulillah. Jadi itu harus kita ingat-ingat. Jadi inilah esensi yang namanya bulan Ramadan, bulan puasa, di mana puasa ini atau saum ini memang betul-betul untuk menghilangkan nafsu-nafsu kita. Termasuk nafsu yang tidak mau mengakui kesalahan, itu nafsu. Jadi ini salah satunya dari ayat ini, sebenarnya banyak yang kita petik istilahnya. Termasuk adalah bersedekah, ya.
di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi di waktu lapang Allah itu memberikan rezekinya kepada siapapun yang meminta, orang yang kelaparan, fakir, miskin, maupun di waktu sempit Allah menyempitkan rezekinya. Allah menyempitkan rezekinya itu memang kondisinya kadang-kadang, apalagi yang kita bukan pegawai negeri, bukan BUMN, kita wira swasta, itu rezeki itu naik turun yang kadang-kadang kita juga belum tahu. Tetapi itulah sebenarnya salah satu hal yang harus kita telaah, bahwasanya memang kita kalau diuji oleh Allah Ta'ala, disikitkan rizki, tetapi kita harus tetap memberikan kepada orang lain. Kemudian adalah orang yang menahan amarah. Orang menahan amarah itu, orang itu tahu kalau dia itu mau amarah, tetapi karena dia tahu bahwa dalil-dalil dalam Quran, dalam hadis kita itu melarang bahwa kita marah, kita tidak menahan, tapi intinya adalah tidak jadi marah. Malah kita itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala sendiri dengan mengucap Astaghfirullahaladzim. Itu orang tersebut mulia di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memang ayat ini memang susah. Jadi kadang-kadang kita itu belum bisa kita itu memaafkan kesalahan orang lain, belum bisa kita memaafkan kesalahan istri kita, belum bisa kita memaafkan kesalahan suami, belum bisa kita memaafkan kesalahan anak-anak kita, belum bisa. Dan makanya di sini diceritakan bahwa orang-orang yang bisa melalui itu dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sebenarnya kebaikan ini adalah nantinya kita akan diberi surga. Tetapi, ada tetapi, bahwa yang kita kerjakan, bahwanya yang kita taubat itu betul-betul taubatan nasuha, benar-benar kita tidak melakukan hal buruk lagi. Satu. Kemudian kalaupun kita itu bersedekah di waktu lapang dan sempit, bersedekah kita itu hanya untuk mencari ridha Allah. Hanya untuk mencari ridha Allah. Ada dalam salah satu dalil, dalam salah satu firman Allah Ta'ala, itu insyaAllah dalam surat Al-Insan dari ayat 5 sampai ayat 9 itu menceritakan bahwasanya ada orang yang memang dia itu akan berada di dalam surga dan diberikan minuman cawan oleh Allah Ta'ala, dan di mana minuman tersebut dicampur dengan air kafur. Air kafur itu adalah mata air di surga. Itu dijelaskan adalah air dari mata air di surga. Berarti orang ini memang termasuk orang yang ada di dalam surga nantinya. Dan cirinya adalah pada waktu dia di dunia itu senantiasa memberikan makan kepada orang miskin, orang duafa, orang fakir. Dan jika dia ditanya, dia ngomong bahwasanya saya memberikan makanan kepada mereka itu hanya untuk mencari ridha Allah. Saya tidak menginginkan balasan juga terima kasih darimu. Nah, inilah sebenarnya ciri-ciri orang yang nanti akan masuk surga. Apakah kita mau seperti yang dicirikan oleh Allah Ta'ala? Ayo, kita harus berpikir, apakah kita itu bersedekah itu benar-benar niatnya untuk mencari ridha Allah lillahi ta'ala, ataukah kita bersedekah itu niatnya untuk kaya? Kalau niatnya kaya, kita akan dapat ayat yang lainnya. Dan agak banyak ayat ini, bahwasanya jika kita itu menginginkan dunia akan diberikan oleh Allah Ta'ala sebagian, tetapi nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita memang kalau mengejar duniawi, kita lupa sehingga kita akan mata gelap. Disitulah Allah akan memberikan sebagian, tidak sepenuhnya keinginan kita terpenuhi. Tetapi nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu ayat itu memang untuk orang-orang seperti kita, orang muslim. Jadi kita harus sadar. Kenapa? Disinilah kita harus tahu bahwasanya Allah itu nanti akan memberikan rizki kepada kita itu semampunya kita menerima. Kalau memang kita itu bisa amanah, Allah insya Allah akan bisa memberikan kepada kita rizki itu bisa dilebihkan. Kalaupun ada orang yang tidak amanah, bisa aja dilebihkan. Karena rizki itu berupa istijrot.
berupa luluan, berupa diumbar sama Allah, diumbar diberikan rizki. Padahal itu adalah sebenarnya kemarahan Allah agar dia itu nanti tambah semakin tersesat. Dan itu ada. Dan itu jangan kita inginkan. Inilah sebenarnya dari kita membahas satu ayat pendek ini, sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di sini. Yaitu niatnya karena Allah Ta'ala. Dan pada waktu kita taubat, ya taubatan nasuha, benar-benar karena Allah. Benar-benar taubat, tidak melakukan lagi karena Allah. Kemudian dalam bersedekah juga karena Allah. Tidak hanya cuma bersedekah, akhirnya semua hal yang kita kerjakan, kehidupan kita karena Allah Ta'ala. Nah, ini berhubungan dengan salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 162. Diceritakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini banyak orang sudah tahu. Banyak para saudara-saudara kita tahu. Banyak sekali tahu, artinya tahu, tapi maknanya belum tentu tahu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan juga ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan juga kehidupanku, kematianku sebenarnya untuk Allah Rabbul Alamin. Sebenarnya kalau kita urut pelan-pelan bahwasanya sesungguhnya salatku hanya untuk Allah, ibadahku hanya untuk Allah, hidupku hanya untuk Allah, kematianku pun hanya untuk Allah. Sebenarnya inilah yang dianggap oleh Allah Ta'ala adalah seorang yang takwa. Dan ini sangat susah. Tapi di sini saya harus memberikan bahwasanya kalaupun ini mengacu pada salah satu firman Allah Ta'ala tadi dalam surat Al-Insan, ini akan berhubungan. Kalau surat Al-Insan ini salah satunya adalah berhubungan dengan memberikan makanan kepada orang fakir, miskin, dan orang-orang du'afa, dan bersedekah makanan. Dan dia ditanyain, untuk apa memberikan makanan? Untuk mencari ridha Allah. Disinilah harus kita ketahui, untuk mencari ridha Allah. Saya tidak menginginkan balasan dan juga terima kasih darimu. Ini orang-orang insya Allah yang harus kita contoh. Sebenarnya nggak cuma memberikan sedekah makanan, semuanya. Kalau umpamanya seseorang belajar ilmu agama, ingin apa? Ingin pandai. Nah, itu bukan lillahi ta'ala. Seseorang belajar ilmu agama ingin apa? Ingin jadi ustadz. Itu bukan lillahi ta'ala. Karena keinginan dia kuat itu ingin menjadi ustadz. Keinginan dia kuat untuk menjadi pandai. Disinilah yang harus kita ketahui bahwa semua, walaupun itu ilmu agama, kalau itu diinginkan hanya duniawi, Allah akan memberi. Duniawi. Akhiratnya, kalau sudah tahu kalau ilmu itu niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, ya akan dapat. Seseorang itu akan mendapat nanti di akhirat. Kalau saya bercerita, nanti di akhirat. Karena kalau di dunia pasti orang-orang seperti itu akan merasa hebat. Tidak bisa tawadu. Ilmu agama buat kelakaran, kadang-kadang seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Apapun bentuknya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku hanya untuk Allah Ta'ala. Salat ini sudah banyak dipergunakan orang-orang saudara-saudara kita, termasuk salah satunya adalah salat duha, dipergunakan untuk mencari kekayaan biar rezekinya tambah. Nah, ini niat pertama sudah salah. Jadi nanti kalau orang tersebut itu nanti di akhirat, dia akan tidak menemukan salat duhanya. Tidak ada. Tidak ada amal solehnya karena niatnya hanya untuk kaya. Niatnya hanya untuk uangnya banyak. Dan itu diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Masuk neraka. Dan sudah banyak ayat-ayat yang menceritakan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Harus kita ketahui. Kemudian membaca ayat-ayat Quran. Jelas ibadahku termasuk baca ayat Quran ini. Itu ibadah kita kalau kita niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya kita lillahi ta'ala, itu bisa menjadi amal soleh kita, dan itu bisa menjadi dianggap oleh Allah Ta'ala itu sudah benar. Tetapi kalau kita membaca Quran hanya untuk mohon maaf ini ngusir jin, mana lillahi ta'alanya? Nggak ada. Ini malah dikhususkan untuk ngusir jin. Ini dikhususkan untuk agar orang ini selamat.
Biar perjalanan jauh selamat, dia baca ayat-ayat tertentu, nggak ada tuntunannya, insya Allah. Nggak ada. Nah ini niatnya untuk duniawi, ya akhirnya dia kasih selamat oleh Allah Ta'ala, tetapi bacaan itu tidak akan sampai nanti di akhirat, insya Allah. Karena yang akan sampai di akhirat adalah benar-benar ibadah yang lillahi ta'ala, hanya mencari ridho. Jadi bukan mencari dunia. Ini sudah banyak dijelaskan di dalam Quran, banyak mencari ridho. Itu insya Allah akan kita dapatkan nanti di akhirat. Kalau hanya di dunia, orang itu akan mendapatkan di dunianya, di akhirat insya Allah kosong. Dan itu banyak diceritakan oleh para ustadz. Sering, tapi saya juga tidak tahu beliau itu paham apa tidak. Tapi intinya adalah semua niat kehidupan kita itu niatkan lillahi ta'ala. Kenapa? Inilah keajaibannya Allah itu di sini. Gak usah masalah sholat, gak usah masalah ibadah lain-lain, atau tentang masalah kematian kita yang harus kita susun karena Allah Ta'ala. Karena orang ini kalau udah kehidupan, termasuk menikah, itu harus karena Allah Ta'ala. Kalau kita menikahnya lihat gantengnya, kita lihat cantiknya,
Nah, inilah yang harus kita ketahui. Nah, jin-jin ini nanti berkelas. Ini baru jin yang kita melakukan kebaikan. Kebaikan ya, yang bukan niatnya lillahi ta'ala. Sama seperti kita itu sholat, tetapi nggak ada niat karena Allah. Diterima nggak kira-kira? Nah, sama, mirip sebenarnya. Kita puasa nggak ada niat, diterima nggak kira-kira? Sama. Kita pakai baju, saya tanya, pernah baca basmalah? Pernah nggak saya tanya coba? Lah, waduh, di antara ribuan pakai baju itu, lo kok baru hari ini ya tahu? Lah ya, makanya kita itu mencoba di bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat ini, kita coba menggali kekurangan kita. Kalau kita bercerita tentang hebatnya kita, nggak usah mau jadi sombong nanti. Udah itu aja, pakai baju aja. Ya, coba kita itu umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas ini, kalau mau olahraga, pernahkah dalam olahraga itu basmalah? Oh, bismillah kalau ingat. Rata-rata gimana? Bisa kita tahu. Oh, iya ya. Berangkat aja. Tapi ada yang basmalah benar ada. Itu olahraga. Belum yang lain kerja basmalah. Belum lagi pergi. Nih saya mau bertanya nih dari rumah nih bismillah mau datengin pengajian ke Ustaz Danu. Benar ya? Sampai sini hamdalah enggak? Loh, toh. Coba saya tanya hamdalah enggak? Lupa lah, itulah manusia, makanya ini itu harus disyukurin. Coba kalau saya ingatkan satu lagi dengan ayat Quran, la in syakartum la azidanakum. Belakangnya apa coba? Wa la in kafartum inna adabil sadid. Apa coba? Jangan bilang la in syakartumnya aja, baca belakangnya. Wa la in kafartum inna adabil sadid. Jika engkau kufur, maka siksa Allah amat. Emang sudah hamdalah, itu baru satu loh perjalanan. Emang berapa perjalanan yang kita sudah diselamatkan oleh Allah Ta'ala? Coba saya tanya. Emang berapa kali kita bersyukur? Udah kita masuk yang ayat ini. Inilah sebenarnya yang menjadikan kita harus ngerti bahwa kita itu banyak salah di hadapan Allah Ta'ala. Ini baru sehari-hari. Nggak usah yang daki-daki atau bertele-tele yang hebat-hebat. Nggak usah. Sehari-hari kita kerjakan. Sehari-hari. Itu bisa menjadikan hati kita itu hancur. Hancur kita melihat. Apalagi kalau sudah dari Ustadz Zulkifli Ali itu cerita tentang akhir zaman. Gimana? Coba kalau saya tambahin akhir zaman itu kurang lebih dari 10 tahun. Gimana coba? Cukup nggak kita itu mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Lawang dosa kita itu lebih dari 10 tahun. Itu. Kalau kita hitung-hitungan satu dikurangi satu, istilahnya satu kebaikan bisa mengurangi satu kejahatan kita atau kejelekan kita. Lah kita itu baru berkata, kita sudah nggak bersyukur atas nikmat Allah. Kita sendiri pontang-panting, astagfirullahaladzim, nggak taunya saya itu memang jarang. Itulah kita. Itulah kita. Itulah yang harus kita sadari. Dia satu, di dalam surat Al-Ma'un sudah sangat hafal. Ada ayat-ayat menceritakan, dan celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa Allah menceritakan ini celaka orang-orang sholat? Ini memang cerita beneran, bukan bohongan. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dia tidak khusyuk, dia ngebut, nggak tahu ini mau nyelip malaikat atau gimana, cepet-cepetan ini saya juga nggak tahu nih. Ini sama itu lalai dalam sholatnya, lupa dia surat Al-Ma'un itu hafal sejak dia itu TK kali ya. Tapi karena saking hafalnya lupa. Itu antara lupa sama dia nggak tahu juga saya. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya nggak khusyuk. Oh, ustadz-ustadz yang pandai itu mengarahkan yang khusyuk, istilahnya kalau baca doa, bacaan sholat itu yang tartil, jelas. Jangan keburu-buru, boleh. Termasuk saya juga akan menganjurkan seperti itu. Dan yang berikutnya apa? Selain lalai dalam sholatnya, masih ingat? Yaitu orang-orang yang riya. Riya itu yang gimana? Coba kalau di WA grup panggilan tahajud, nah ada aja yang begitu. Oke, ada yang jawab aku udah tahajud. Ini maunya apa gitu loh? Dan itu sangat banyak.
pura-puranya sama cewek yang disukain, udah sholat belum? Loh, ngapain ditanya? Dia udah pakai jilbab, udah biarin aja. Tanya udah sholat belum? Lagi nggak sholat, oh ya sudah. Ini juga sama yang sebenarnya nggak perlu di ini. Jadi inilah yang namanya ria. Ria itu menceritakan sesuatu ingin dipuji. Ujub itu dia menampilkan sesuatu memang ingin dilihat orang. Itu udah dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan itu celaka sholatnya. Orang tersebut itu celaka kalau dia riak. Riak dalam sholat jelas itu berhubungan langsung dengan sholatnya. Berarti dia tentang sholatnya itu dia akan cerita tentang sholatnya. Ini sudah dianggap celaka oleh Allah Ta'ala. Lah kalau kita itu sudah riak sekali, persoalannya adalah riya ini akan terus menggerogoti amal soleh kita yang lain loh di dalam hadis. Kalau kita tidak stop dengan kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya Allah ampunilah jika aku senantiasa engkau berikan kenikmatan, kau berikan rezeki, senantiasa aku itu ujub, riya dan sombong. Ampuni dosa-dosaku, ujubku, riya dan sombongku ya Allah. Kalau kita tidak menghentikan dengan doa seperti itu, riya, sombong, ujub ini akan makan terus. Makanya di situ ceritakan, jika orang tersebut tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, habis, selesai dia hidupnya. Nah inilah sebenarnya yang harus kita ketahui. Itulah yang harus kita takuti dari apa yang sudah kita kerjakan sehari-hari. Kita memang mau menjadi seorang yang takwa di hadapan Allah Ta'ala, atau kita akan menjadi pecundang besok. Bahwasanya tadi ceritakan, jagalah dirimu dari neraka yang dipergunakan untuk orang-orang kafir. Itu sindiran Allah. Karena banyak orang-orang kita itu yang masuk neraka. Loh kok bisa? Bisa. Orang yang masuk neraka itu yaitu orang-orang yang munafik, orang yang fasik, termasuk yang kafir. Nah, itu sudah jelas kok. Lah orang yang munafik sama fasik itu yang mana? Salah satunya ada orang muslim yang memang dia tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dia ngomong dia tidak mau menjalankan, termasuk yang itu. Dan dia menolak apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu akan masuk neraka walaupun dia seorang muslim. Apakah kita itu masuk ke lingkup itu? Kita tidak tahu, tetapi ayo kita mulai berkaca. Apakah saya masuk? Makanya di bulan Ramadan ini, ayolah kita itu benar-benar memahami. Jadi kalau kita itu ingin membaca Quran, jangan buru-buru ingin khatam. Kalau saya boleh menganjurkan, jangan buru-buru ingin khatam. Pelajarilah Al-Quran itu ayat demi ayat. Satu ayat bacaan Quran, satu bacaan tafsirnya. Nggak usah buru-buru, nggak ada yang ngejar. Setan nggak ada yang ngejar, udah saya ceritakan. Tetapi seperti itulah yang harus kita kerjakan. Nanti suatu ketika pasti Allah akan memberikan hikmah kepada siapapun orang yang membaca Quran, niatnya lillahi ta'ala. Pasti. Itu biar Allah nanti yang akan menuntun. Nah kita sendiri harus memahami dalam membaca Quran niatnya harus lillahi ta'ala. Jangan membaca Quran inginnya khatam. Betul nggak? Kalau inginnya khatam sama lillahi ta'ala sama nggak? Beda, pinter. Beda, karena kita nafsu ingin khatam. Jangan. Walaupun bacaan sudah pinter sudah, jangan. Kalau saya tetap bilang, jangan. Ayolah kita membaca Quran normal. Kan ya Rasulullah itu kan disuruh dalam membaca Quran juga tidak boleh tergesa-gesa. Dalam menerima firman-firman Allah itu Rasul itu juga dilarang untuk tergesa-gesa pada waktu diberikan oleh malaikat Jibril. Nggak boleh. Jangan kamu tergesa-gesa. Ada itu ayatnya. Lalu kita itu tadi Nabi bukan, Rasul juga bukan, bacanya kok ngebut. Kita kok lebih pandai daripada Nabi, ya kan lucu jadinya kita. Nah inilah yang harus kita sikapi. Kita harus ada adab. Kalau Rasul mengajarkan seperti itu, ayo kita ikutin. Nanti akan sampai. Insya Allah kita akan sampai pada titik suatu ketika Allah itu nanti berkata bahwa kita orang yang takwa. Biarlah Allah Ta'ala yang menilai. Yang penting mulai sekarang semua niatkan lillahi ta'ala. Mau kita itu naik kendaraan sampai ke tujuan, alhamdulillah.
Dari tujuan kemudian kita melakukan sesuatu, basmalah, selesai hamdalah, melakukan sesuatu lagi, basmalah, selesai hamdalah. Itu akan dicatat menjadi amal soleh, dan kita bismillah itu sudah jelas di otak kita. Bismillah, bismillah. Selesai, alhamdulillah ya Allah. Kalau itu memang wujudnya ilmu, ayo doakan. Kalau itu wujudnya ilmu seperti ini, ayo berdoa, ya Allah. Mudah-mudahan dalam majelis ilmu ini bisa meningkatkan iman dan ketakwaanku kepadamu, ya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Kita berdoa bahwasanya kita itu masih bisa mendengarkan ceramah-ceramah baik ini atas izin Allah. Betul nggak sih? Kita berdoa, kemudian bersyukur kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat, mendengar bacaan-bacaan yang baik, diterangkan dengan arti-arti yang baik, yang jelas, sehingga kita astagfirullahaladzim, ya Allah, saya masih banyak yang harus kita belajari. Boleh, boleh, itulah takut kita kepada Allah Ta'ala. Sama, saya juga takut. Itulah yang harus kita ketahui, bahwasanya surga itu sulit. Tidak segampang yang diceritakan oleh orang-orang bahwa surga itu gampang, hanya cium tangan orang tua kita masuk surga. Enggak bisa. Hanya dengan salam kita masuk surga. Enggak bisa, masih banyak. Hanya kita membaca sholawat kita masuk surga. Enggak bisa. Kalau kita tidak melengkapi semuanya. Tidak melengkapi semuanya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Niat itu penting. Innama a'malu binniyat, itu sangat-sangat penting. Jadi kita niat itu penting karena Allah. Karena Allah, karena Allah. Terus lama-lama nanti kehidupan kita, nah itulah yang kita masuk ke dalam surat Al-An'am ayat 162 itu tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jadi kehidupan kita itu memang hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi semuanya karena Allah, karena Allah, karena Allah. Nah, orang-orang yang lain, Allahu alam. Orang yang lain itu bisa nggak dia bekerja karena Allah Ta'ala? Kalau memang dia aja mendengarkan pengajian hanya ketawa ke TV, lucu, apa yang dia cari? Mohon maaf nih. Kalau lihat lucu, lihat aja sekalian lawak. Jangan yang berhubungan dengan akidah itu kita lucu-lucuin. Jangan. Nggak boleh itu. Boleh sekali-kali lucu, tapi jangan tentang akidah. Boleh sekali-kali, bolehlah. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya kehidupan kita hanya untuk Allah. Kalau hanya untuk Allah, benar-benar nanti semuanya akan fokus kita lillahi ta'ala. Fokus semuanya akan lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala semuanya, iman itu akan kuat. Nah, benar, kalau iman akan kuat, seluruh jin yang ada dalam tubuh itu mulai keluar. Seluruh jin yang ada dalam tubuh itu mulai keluar terus. Itu sama seperti pada waktu di tanah haram. Jadi kalau orang niatnya lillahi ta'ala di tanah haram, dia akan keluar jinnya di dalam tubuhnya itu keluar. Yang pertama keluar adalah jin-jin, yaitu dari, itu yang saya ketahui, jin yang dari orang tersebut berbuat baik tetapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Jadi bukan dosanya dulu, belum. Baru itu dia keluar. Nah, baru nanti kalau ada imam kemudian sholat, imam Masjidil Haram, atau imam di mana, di Masjid Nabawi, itu keluarnya itu bagus, itu lebih bagus lagi. Ya, ini sebenarnya benar. Jadi menurut saya inilah rahmat Allah, benar menurut saya inilah rahmat Allah. Makanya tanah haram itu betul-betul tanah yang disucikan. Saya sendiri baru apa namanya? Ya baru ngerti, baru ngeh gitu loh. Baru ngeh, setiap kali dia berdoa khusyuk, keluar jinnya langsung bus. Tapi juga ada orang yang umroh ingin kaya, nggak diterima insya Allah umrohnya itu. Dia umroh ingin punya anak, kan banyak tuh para ustadz tuh nganjurkan ingin punya anak, umroh aja, loh kan akhirnya salah. Loh, umroh itu perjalanan kok. Kalau ingin punya anak, haji aja. Teman saya itu haji 7 kali itu pengen punya anak, nggak bisa. Sampai meninggalnya teman saya nggak punya anak. Nggak bisa. Karena itu ada kekurangan kita di hadapan Allah, kekurangan seseorang di hadapan Allah, belum dikoreksi. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Kekurangan-kekurangan ini harus kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Kalau mamanya sesuatu kita langsung mohon kepada Allah Ta'ala, saya pengen anak, langsung dikabulkan. Saya pengen kaya, dikabulkan, bubar nanti dunia.
yakin bubar. Ya kenapa? Saya pingin istri, tambah lagi berulang lagi saya pingin istri. Istrinya pastinya nyetujui terus sampai keempat nyetujui terus, kan repot nanti. Padahal kita sendiri itu belum tentu kita mampu. Istri satu kopel-kopel lagi. Kopel-kopel tahu kopel-kopel? Susah maksudnya, kopel-kopel itu susah gitu loh. Apa? Nah, kewalahan. Pengalaman kayaknya. Tidak apa-apa. Ini bercandaan ya, boleh ya. Jadi benar susah loh. Nah, makanya jangan dicampurin. Kita haji, kita umroh, kita sholat, kita baca Quran, jangan dicampur duniawi. Jangan, kotor kita, nggak akan diterima insya Allah. Sudah banyak dalil dalam Quran, nggak usah yang aneh-aneh. Dalam Quran aja kalau kita itu benar-benar bacanya itu khusyuk, insya Allah tahu. Bahwasanya kalau kita ingin masuk surga, jelas niatnya harus lillahi ta'ala. Melakukan sesuatu, menolong orang, bersedekah, ini semuanya harus satu, niatnya lillahi ta'ala. Semuanya termasuk baca Quran, niatnya harus lillahi ta'ala. Karena dengan baca Quran, banyak ustaz-ustaz menceritakan bahwa istilahnya itu tidak menceritakan alif lam mim itu tidak menjadi satu huruf, tidak menjadi satu apa nama terjemahan, bukan. Tapi alif satu, lam satu, mim satu di mana? Ini juga pahalanya satu-satu. Emang betul. Tetapi yang begini ini akan berlaku jika dia membacanya niatnya lillahi ta'ala. Kalau dia bacanya hanya serampangan atau dia bacanya untuk menambahkan nafsu duniawinya dia, ya walau saya nggak tahu. Apa itu jadi pahala? Kayaknya enggak deh. Karena sudah dalam tuntunan sudah jelas. Niatnya semuanya lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Sudah banyak istilahnya diceritakan. Nah, salah satunya ada juga diceritakan. Kenapa kita itu tidak boleh istilahnya sholat itu untuk nyogok Allah agar Allah itu memberikan rezeki kita. Kemudian baca surat ini agar Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Itu enggak, itu disanggah oleh Allah Ta'ala di dalam surat surat 132 itu. Benar-benar. Kita harus memahami di situ bahwasanya disanggah oleh Allah Ta'ala. Dan ajalah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam jalan sholat. Nah, baru ayat berikutnya, ini masih dalam satu ayat tapi kalimat berikutnya, dan aku tidak meminta rizki darimu dan akulah yang akan memberikan rizki kepadamu. Nah, ini sanggahan Allah loh. Ayat ini susah sebenarnya, tapi saya bisa memberikan. Nah, inilah Allah berkata bahwa aku tidak minta rizki darimu. Itu karena apa? Banyak orang-orang Islam itu nyogok Allah Ta'ala dengan membaca bacaan tertentu, dengan nyogok dengan sholat tertentu. Nyogok sebenarnya. Nah, ini Allah bilang, aku tidak minta. Aku yang memberi rezeki. Enggak usah nyogok-nyogok pakai itu. Niatmu udah salah, maunya begitu. Tetapi banyak orang yang tidak tahu dengan surat Taha 132 tersebut. Ini harus kita ketahui. Bahwasanya itu sudah terjawab kok di dalam Kitabullah, itu sudah terjawab. Makanya kita enggak usah ragu. Niatkan benar-benar karena Allah Ta'ala, sehingga kita nanti akan digolongkan oleh Allah Ta'ala muttaqin, insyaAllah, amin. Sama, saya juga masih belajar dan masih belajar terus-menerus. Jangan kita terbuai dengan bahwasanya kita bisa melakukan saum penuh 1 bulan, akhirnya lupa dengan bisa, akhirnya bangga, akhirnya sombong. Nah, sudah selesai, saum kita habis. Enggak, belajarlah untuk benar-benar faham bahwa saum kita memang benar-benar karena Allah Ta'ala. Belajarlah kita faham bahwasanya sholat sunnah tahajud kita itu hanya untuk Allah Ta'ala. Belajarlah faham bahwa semua sholat atau semua kegiatan ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Tapi kalau mamanya berpacaran lillahi ta'ala, nah ini saya belum tahu juga ya. Berpacaran lillahi ta'ala ada nggak Ustaz? Nggak ada. Itu nafsu itu. Orang nikah aja maunya nafsu pertama kali keluar. Normal, betul nggak sih? Betul, ada yang kencang sekali, betul ya. Jadi itu nafsu, tetapi setelah nikah ajaklah senantiasa ada di jalan Allah, boleh-boleh ya. Yang kemarin-kemarin nafsu mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itu dihapus oleh Allah. Amin ya. Oke. Yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya membuka sesi ini karena memang biar ada interaktif dari majelis atau dari jamaah. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan saya khususnya dan juga
jamaah yang lainnya. Amin, insyaallah ya. Siapa yang mau tanya kira-kira? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustadz Danu dan seluruh masyarakat muslimin dan muslimat yang sudah hadir di depan kami. Kami datang dari Aceh kemari untuk mendengar langsung tausiah Ustadz Danu, karena selama ini bertahun-tahun kami lihat di TV saja, belum pernah kontak langsung. Dengan izin Allah lah kami kemari datang untuk satu keluarga dalam hal ini untuk mendengar langsung tausiah Ustadz Danu, dan sedikit tergoda dalam hati kami dalam hal ini tentang kami itu hamba-Mu yang dhaif, hamba yang hina, sering membuat kesalahan sengaja atau tidak sengaja di hadapan Allah SWT. Dalam hal ini adalah dalam hal perbuatan kami, seperti yang dia katakan Ustadz Danu, mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, dan hidupku dan matiku, wahdakan jiwa ragaku dan patuh kepada Allah SWT. Dan hal ini kami tidak mengimplementasikan dengan sesungguhnya ayat yang sudah dibacakan Ustadz Danu ini, dan kami mohon kepada jamaah di sini untuk membuka hati kami untuk yang sudah dikatakan oleh Ustadz Danu dalam hal ini, untuk lillahi ta'ala. Insyaallah, karena amin. Selama ini kami sudah menyimpang dalam hal ini. Niat kami innamal a'malu binniyat, mungkin salah niat kami dalam hal ini. Mungkin kami mohon dengan adanya tausiah di ibad ini, kami melihat langsung ataupun mendengar langsung, bukan di TV lagi selama bertahun-tahun. Dalam ini kami sengaja untuk langsung dengan izin Allah lah kami, dan kami mohon kepada Ustadz dan terutama untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kami dalam ini sudah menyimpang daripada niat kami. Hanya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini tamu jauh ya, saudara kita dari Aceh. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi nasihat saya bisa masuk sehingga kita tahu persis bahwasanya banyak sekali kesulitan-kesulitan atau musibah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu memang didasarkan dari kesalahan dan dosa-dosa kita, baik yang kita sadari kita kerjakan maupun yang tidak kita sadari kita kerjakan. Bapak, mudah-mudahan apa keinginan Bapak, apa maksud Bapak datang kemari, dengan ketulusan Bapak datang kemari karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan rahmat kepada Bapak dan keluarga sehingga doa-doa Bapak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, ada lagi barangkali yang bertanya, silakan. Dari Nisa. Oh, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, ketika kita melakukan suatu kebaikan, kemudian kita ceritakan ke anak kita dengan tujuan untuk memotivasi, kemudian juga mengajak, memberikan contoh supaya nanti dia juga mau kita ajak untuk mengerjakan hal yang sama, apakah itu termasuk riya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riya dan tidaknya saya tidak bisa bercerita, tapi hati siapapun orangnya itu yang bisa menjawabnya. Begini maksud saya, paling tidak teorinya riya itu saya akan memberitahu. Pada waktu kita memotivasi anak, hati kita itu bangga tidak? Hanya itu aja. Kalau hati kita itu bangga, itu sudah mulai ada unsur ujub di situ. Ada bangga. Itu manusia. Itu bisa menilai sendiri. Jadi pada waktu kita, ini loh, kamu lakukan ini kayak mamah. Pada waktu bilang, ini kamu lakukan kayak mamah, itu di sini bangga. Nah, itulah ujub. Kamu harus seperti ini, kayak begini ya kayak mamah. Ini agar kayak mamah. Lama-lama lupa ini bukan motivasi, tapi kita membanggakan diri sendiri. Nah, itu cara menilai kita sendiri. Kalau saya tidak tahu karena memang saya tidak ada di lokasi dan saya tidak bisa membaca ibu umumnya. Tetapi boleh memotivasi
Biasanya motivasi itu masuknya salah satunya adalah selesai sholat, selesai baca Quran, itu ngasih tahu, nak, kalau bisa besok kalau kamu sudah mulai kerja, berilah sedekah kepada orang-orang yang fakir. Itu kan beda. Cara ngomongnya sendiri itu beda. Nggak usah kayak mama, nggak perlu. Jadi kalau ada unsur kita, berarti ini unsur membanggakan diri. Nah, ini tidak boleh. Ini biasanya begitu, siapapun. Kalau ada unsur saya, itu membanggakan diri. Coba kamu itu rajin tahajud kayak mama. Coba gimana? Coba itu bangga nggak itu? Itu motivasi atau bangga itu ya? Nah, iya, udah paham ya kira-kira ya. Saya juga sama. Ayolah ini kayak saya. Saya itu begini-begini. Lah udah saya terus ini. Lah inilah namanya ujub, riya. Nanti bahkan bisa menjadi sombong. Nah, sombong itu yang gimana? Ah, itu kalau nggak saya beginikan itu, nah inilah sombong. Itu kalau nggak saya tolong, nah inilah sombong. Itu kalau nggak karena saya, nah itulah sombong. Harusnya itu sebenarnya dia begitu semata-mata hanya izin Allah Ta'ala semata. Enggak kayaknya ya. Betul nggak sih ya? Enggak. Dan pernahkah kita seperti itu? Coba kita ingat-ingat. Pasti jawabannya hampir lupa gitu ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Tidak apa-apa. Inilah kesalahan yang bisa kita kita telaah satu demi satu. Ayo. Motivasi boleh, tapi kita dengan membanggakan diri. Membanggakan diri adalah dengan memamerkan diri kita sendiri. Nah, itulah yang namanya bangga, atau itu dikatakan ujub, riya, kemudian bisa menjadi sombong. Dan itu yang harus kita belajar untuk dihindari. Belajar untuk dihindari. Apapun bentuknya. Sama seperti tadi dalam Quran yang diceritakan ya. Dalam surat Al-Insan tadi yang ayat 9, bahwa seorang itu dia berkata bahwa saya memberikan makan kepada mereka hanya untuk mencari ridha Allah semata, dan saya tidak membutuhkan balasan maupun terima kasih darimu. Berarti orang ini tegas dia. Jadi orang ini tidak memamerkan bahwa dia memberikan. Dia ditanyain di dalam Quran ini, ditanyain oleh seseorang di dunianya. Kamu memberikan orang itu gimana? Saya kasihan. Nah, bukan lillahi ta'ala kalau kasihan. Karena kasihan. Bukan lillahi ta'ala. Tapi jelas, kalau seorang muslim harus jelas. Saya ini karena Allah Ta'ala. Saya ini karena memang tuntunan Allah. Itu sama. Ya. Jadi itu bisa menjadi bangga karena kita ada dualisme nanti pada waktu saya begini karena Allah Ta'ala. Tetapi di sini bangga, sama aja itu dinilai bangga oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan dinilai untuk bahwa kita ikhlas. Belum. Makanya itu susah. Itu harus kita pelajari. Karena sampai kita itu bisa menjadi seperti itu, ya mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita itu zuhud, ya. Mudah-mudahan, itu kan keinginan kita ya. Susah memang. Tapi harus belajar dari situ. Oh, kita menolong orang, nggak usah kita omongin atau kita mau dilihat orang. Loh, saya itu pernah punya temen. Ini punya temen nih. Mohon maaf nih ya. Dia juara istilahnya kori lah, internasional. Tahu itu teman saya. Seorang ustadz. Kita lagi ngobrol biasa, dia ngobrol, Ustadz, ngomong sama saya. Ya Ustadz. Oh, saya kemarin jalan-jalan nih ke sini. Ngomongnya begitu. Oh, ini nggak ngomongin masalah ini. Oke, saya ikutin. Oh ya, kemana aja? Ziarah kemana aja? Oh, kemarin waktu jalan ke sana, kok ada ini apa namanya? Lomba baca Quran. Itu yang datang itu dari luar negeri. Oh iya, ini dari Indonesia siapa? Saya sudah mulai curiga, ini pasti nih mau cerita ini. Tapi saya tanya aja, pura-pura bodoh kan nggak apa-apa ya. Saya tanya, terus yang dari Indonesia siapa? Alhamdulillah, Ana Ustadz yang apa namanya, yang mewakili katanya. Oh iya. Terus juaranya dari mana? Oh, alhamdulillah Ana Ustadz. Gitu. Oh benar nih. Oh, alhamdulillah Ustadz. Wah, benar-benar ini bisa menjadi rahmat. Tapi saya sudah tahu bahwa bukan ini sebenarnya harusnya beliau ceritakan gitu loh. Jadi saya itu malah kasihan kenapa ini diceritakan. Karena sebenarnya persoalannya bukan persoalan mau cerita tentang masalah tentang masalah lomba baca Quran internasional. Iya, memang dia nomor 1, saya tahu.
Tetapi bukan itu. Ini ustadz loh. Berarti dia memang mau ada ujub dan riya di dalam hatinya. Ini ustadz loh. Internasional loh ini. Saya nggak mau ngomong ceritanya siapa. Tapi saya tidak menjelek. Enggak, ini salah satu. Enggak usah Allah. Saya aja langsung, ya Allah kenapa dia seperti ini? Oh, ini kan ustadz, teman saya. Gitu. Paham ya maksud saya? Harusnya enggak seperti itu. Nah inilah sebenarnya karena beliau barangkali lupa dengan ayat-ayat yang sebenarnya harus beliau ketahui. Tapi karena ingin kuat sekali ingin memunculkan diri beliau ya sudah, memang namanya setan itu berkeliaran kemana-mana. Setan saya juga ada kan gitu. Makanya tetap harus tertib pada dalil-dalil Allah dan dalil-dalil Rasul itu harus tertib. Nah inilah yang saya bisa ceritakan bahwasanya itu saya dengar sendiri dan itu saya alami sendiri dan nggak cuma satu, banyak. Jadi saya nggak mau cerita. Cukup itu maksud saya, cukup itu aja. Ini Ustadz yang lain ada sih, tapi nggak perlu lah. Yang penting itu diketahui, paham ya? Bahwa itulah yang namanya ujub, kemudian riya. Kalau sombongnya enggak, saya lihat nggak lari ke arah sombong, tapi ke arah sana. Dan itu, auzubillah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita ya, amin. Ada lagi mau bertanya? Ibu sudah paham Ibu? Beneran nih? Alhamdulillah. Ya insya Allah. Ada lagi? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanya bagaimana cara melatih kesabaran yang tepat dan mengkonversikannya ke kehidupan sehari-hari, dimulai dari yang ya perbuatan kecil sampai perbuatan besar. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Umurnya berapa Mas? 22 tahun. Namanya siapa? Anjas Aryo. Anjas, Mas Anjas. Ya. Udah punya pacar belum? Udah punya istri. Udah punya istri? Udah. Hebat, 22 punya istri. Alhamdulillah. Pemberani namanya ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Disyukuri aja ya Mas Anjas ya. Mas Anjas, pertanyaan ini kelihatannya gampang tapi sulit. Ini tentang sabar ini kelihatannya gampang tapi sulit. Ya. Sabar itu nilai. Nih saya jelaskan sekali lagi, sabar itu nilai. Jadi sabar itu bisa kita nilaikan 10. Sabar. Nah, proses menjadi sabar ini ada beberapa tahapan. Pertama kali, ini sebelum sabar ya, ini kan nilai nih ya. Sabar itu nilai. Sebelum ada kesabaran ini kita mendapatkan persoalan, betul ya? Persoalan itu harus kita selesaikan dengan dalil-dalil yang ada dalam Quran maupun dalam sunnah atau dalam hadis. Jadi persoalan itu harus kita selesaikan dengan dalil-dalil Allah. Sudah, insya Allah itu sudah lurus. Kemudian kita tawakal, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tawakal, dah serahkan sama Allah. Nah pada waktu tawakal, ini sebelum sabar nih. Pada waktu tawakal, nanti kita akan menunggu 2 jawaban dari Allah. Jawaban pertama itu mengenakkan kita, betul ya. Jawaban kedua, yang tidak mengenakkan pasti ya. Nah, disinilah sebenarnya proses mau ke arah sabar. Kalau jawaban itu mengenakkan, memang kita tidak bisa dikatakan itu sabar, tapi kita masih dikatakan tawakal kepada Allah. Boleh, itu tetap bagus. Tapi yang namanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita tidak mengenakkan, kemudian kita itu faham, kemudian kita cari solusinya lagi, kita ikhtiarkan, kemudian kita tawakalkan kepada Allah Ta'ala. Ya, kita tawakalkan kepada Allah Ta'ala. Menunggu lagi. Nah, proses pada waktu kita sudah tawakal itu sudah bisa dikatakan kita sabar. Sudah bisa dikatakan kita sabar dengan tidak emosi. Ada masalah, kita tidak emosi. Istri melakukan kesalahan, punya istri maunya tidak emosi, dielus-elus, kalau salah dielus-elus, jangan melakukan itu ya Dek, jangan melakukan itu ya Bu, yang saya apalah itu sebutnya ya. Itu keluar dari akidah dengan baik. Dia salah apa? Dikasih tahu yang baik. Nah, ini imam. Jadi imam itu bukan kalau istrinya salah itu malah marah dipukul atau dimaki atau di apa yang ceritanya itu sudah banyak. Nah, enggak, malah dia itu melindungi. Apalagi si imam ini tahu tentang agama.
Inilah cara-cara imam yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tahu pasangannya itu salah, dia nggak menyalahkan. Nah inilah masuk itu takwa. Dia memaafkan. Dia memaafkan kesalahan istrinya dengan cara berkata yang lembut, berkata yang baik, sehingga istrinya malah lebih enak. Dengan berkata lembut itu istrinya ayem, tenang. Dan dia akan lebih menghormat lagi kepada suaminya jika istrinya termasuk istri yang soleha. Kalau istrinya nakal ya tahu suaminya lembut, malah tambah nakal dia. Dan ada yang begitu ya, ada loh ya. Tapi ya mudah-mudahan istri kita sih salah lagi nanti diprotes nanti. Mudah-mudahan istri kita nggak gitu ya Pak ya. Amin ya. Alhamdulillah. Istri seneng nanti Mas Anjas nanti. Pacar. Jadi intinya sabar itu nilai. Jadi sabar itu nilai. Jadi yang bisa menilai itu Allah Ta'ala. Kita hanya bisa berikhtiar. Jadi nilai di hadapan Allah Ta'ala itu sabar. Dan itu pun kita sebagai seorang memang harus hati-hati dalam memohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberi kesabaran. Itu hati-hati. Karena kalau kita mohon diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala berarti kita minta diberi nilai 10. Paham ya? Berarti nanti yang Allah sodorin itu bukan nilai 10. Yang disodorin apa? Ujian. Ujian ini bisa nyelesain enggak? Nah itu kalau kita sering mohon, ya Allah berikanlah aku kesabaran dalam mensikapi kehidupan dunia. Wah itu udah pontang-panting. Saya aja enggak berani mohon seperti itu. Takut. Karena nilai itu nilai sangat bagus sekali. Itu nilai tahapannya para nabi dan rasul. Kalau saya gitu. Jadi kalau saya enggak berani. Saya mending ya Allah mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku. Udah itu aja cukup. Karena kalau memang mohon kesabaran susah. Kalau ada masalah belum tentu kita bisa menyelesaikan loh. Ya. Benar serius. Kalau mamanya contoh maunya ini beliau yang dari Aceh. Mamanya istri yang ngomel gimana? Pusing nggak di sini? Pusing ya? Pusing juga. Mau gimana? Diem juga jengkel di sini. Jengkel juga nggak boleh juga. Jadi ya, emosi nggak boleh juga. Kalau jengkel kemudian langsung astagfirullahaladzim. Nah itu betul sudah. Itu jawaban sudah betul. Itulah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Pada waktu kita ada menyimpan marah, kita istighfar sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampunilah aku jika aku masih ada emosi dengan persoalan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Nah itu pintar namanya. Nah itulah memang yang namanya meredakan amarah. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi orang-orang yang tidak emosi, tidak amarah. Nah itu masuk takwa. Nah kebanyakan kalau kita marah, kita istighfar atau kita luapkan. Nah ini bisa menilai sendiri-sendiri nanti. Kalau kita bisa menahan istighfar, nah mudah-mudahan itulah jalan menuju ke arah takwa. Amin insyaallah ya. Itu yang harus kita cari. Dan itulah perjalanan. Sabar itu sulit. Sekarang maunya Mas Anjas bisa menyelesaikan satu persoalan. Besok akan diuji lagi. Persoalan yang lain, persoalannya terus. Nggak akan selesai. Semakin kita ilmunya tinggi, semakin umpamanya Mas Anjas ilmu agamanya tinggi, semakin ujian itu waduh gila-gilaan. Bukan gila-gilaan maksudnya orang, maksudnya bertubi-tubi gitu. Dan itu pun harus diselesaikan dengan akidah-akidah yang kita ketahui. Baru nanti Allah menilai itu sabar. Karena sabar itu di mata manusia saya enggak bisa. Oh orang itu sabar. Siapa yang menilai? Saya mah lihat orang yang bilang sabar. Siapa yang menilai sabar? Oh itu. Saya hanya lihat sebentar. Belum, dia enggak tahu. Sabar itu enggak tahu. Sabar itu menurut dia orang diem itu dikatakan sabar. Kan bingung saya. Orang diem dikatakan sabar, enggak taunya dia kena penyakit TBC. Lah ya memang dia sering nyimpen marah gimana? Makanya TBC. Coba kita survei. Teman-teman kita, saudara-saudara kita atau orang-orang kena TBC rata-rata pasti orangnya pendiam. Rata-rata pendiam. Tinggal dia umurnya di berapa. Kalau dia umur 30 kena TBC berarti udah dia pendiam, dia sering jengkel sama orang tuanya. Udah gampang. Kalau mamanya itu dari rokok enggak. Banyak yang kena rokok juga enggak pernah TBC. Iya, saya berani bilang itu hanya untuk orang-orang tertentu aja biar takut ngerokok. Ya memang kalau saya menganjurkan tidak merokok sih. Cuma kalau karena saya tahu makanya saya nggak boleh saya cerita bahwa orang kena TBC karena rokok nggak boleh. Dosa saya.
Orang TBC karena apa? Orangnya pendiam dan gampang tersinggung dan diem dia kalau sudah marah. Oh, TBC nanti. Nah, inilah cerita yang saya harus cerita jujur karena yang saya ketahui itu. Nggak boleh saya mencari kambing hitam bahwa itu dari ini. Nggak boleh karena memang kebanyakan begitu. Orang TBC nggak harus merokok kok. Nanti orang-orang pintar ngomongnya, oh dia kan perokok pasif. Ada lagi dia. Cara untuk ngeles itu ada. Tapi ya sudah biarin aja. Itu nanti kan pertanggungan jawab dia di hadapan Allah sebenarnya. Tapi kalau saya ya kalau bisa jangan ngerokok. Memang kalau saya bilang jangan ngerokok deh. Karena ngerokok itu adalah mubazir. Mubazir. Jadi itu masuknya ayat yang lain. Inna mubazirina kanu ihwanas sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros, yang membuang-buang uang itu adalah saudaranya setan. Nah, itu masuknya itu. Nah, kalau sudah saudaranya setan udah tahu nanti tempatnya di mana. Udah. Kan gitu aja. Mau bilang jangan rokok nanti kanker nanti enggak. Enggak berani saya bilang. Coba tanyain tuh yang kena kanker, umurnya berapa? Umurnya di bawah 45. Kenapa itu? Kanker kerongkongan. Dia pasti hobinya marah sama orang tuanya. Insya Allah. Karena nggak pernah ditanyain oleh orang-orang pintar, jadi nggak ngerti. Orang pintar berpendidikan maksud saya. Nggak ditanyain. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Sabar itu nilai di hadapan Allah Ta'ala. Jadi sabar bukan nilai di hadapan orang. Bukan. Tapi menuju ke arah sabar itu insya Allah ada step-stepnya, betul. Jadi kalau ada persoalan, cari solusinya, ada di dalam akidah, kan gitu ya. Kemudian tawakal kepada Allah Ta'ala, tunggu hasilnya, kan seperti itu. Nanti pada waktu hasilnya tidak mengenakan, nah baru kita lihat. Pada waktu hasilnya tidak mengenakan, dia bilang alhamdulillahirabbil alamin. Emang hasil inilah kali yang terbaik untuk saya waktu ini. Tapi di sini nggak nyimpan marah. Itulah bisa dikatakan sabar. Tapi kan ada alhamdulillah, tapi ini buat mukanya ya, ini mau bohong-bohong aja dia. Ya sudah nasib, tapi ininya udah mencurang aja, ini nggak suka gitu ya. Sama aja itu ya nggak sabar. Nah, orang yang diam itu dikatakan sabar. Enggak, kalau saya tetap enggak. Orang sabar itu ada stepnya. Orang diam itu karena dia nggak mau ngomong aja dikatakan sabar. Kalau saya bilang itu diam bukan sabar. Tapi kalau dilihat dari matanya kelihatan, yuk kita tanyain bener nggak dia sebenarnya gampang tersinggung. Nah baru iya cuma diam aja. Gitu. Sama seperti saya pernah ada salah satu teman saya udah tahu kan ya. Itu jarang bicara, tapi yang namanya dia sariawan tuh nggak pernah selesai. Nggak pernah sembuh. Saya bilang, ini kalau bicara ini biasanya ini loh. Ustaz, kalau bicara ini Ustaz itu agak nyelkit, agak kasar. Jadi orang denger itu kadang-kadang nggak enak di telinga. Yang lain temennya nyeletuk, wah Ustadz ini kan jarang bicara. Loh persoalannya bukan jarang bicara. Dia bicara kalau memang nggak enak di telinga sama. Itu nanti akan merobek bibir. Nah itu yang akan menjadikan itu sariawan. Oh, nggak pernah sembuh. Tapi setelah beliau paham, oh benar itu Ustadz. Insya Allah. Coba sekarang bicara yang lembut. Dan Allah sudah nyuruh kita. Iya ya. Karena beliau sama-sama Ustadz ngerti, dia belajar. Enggak pakai obat, jarang sariawan sudah. Ketemu lagi, alhamdulillah Ustadz benar loh. Makanya enak kalau ngomong lembut-lembut sudah enak, nggak pernah sakit sariawan. Yang jelas kalau niatnya ngomong lembut karena Allah Ta'ala, tahu ada dalilnya, itu sudah masuk takwa kita. Disuruh bicara lembut seperti itu. Nah, sama walaupun dia seorang Ustadz, omongannya nyelekit ya sama aja. Nggak ada jaminan bahwa seorang ustadz tidak sakit. Nggak ada. Dan tidak bisa dijaminkan bahwa sakit itu akan menghilangkan dosa. Boleh. Siapapun boleh bilang seperti itu di dunia. Tapi kalau saya bilang nanti kita lihat di akhirat ya. Kalau saya gitu. Nanti kita lihat di akhirat. Benar nggak itu statement seperti itu? Gitu. Karena orang sakit itu insya Allah memang betul dari rasa sayangnya Allah kepada seseorang. Sehingga dimunculkan sakit itu agar tahu bahwa itu kita masih ada dosa. Setelah kita tahu dosa kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah disitulah titik benarnya. Setelah mohon ampun terus, nah baru Allah mengikis sakitnya itu menjadi kesembuhan. Itu kan ada wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Kenapa orang yang sakit juga pusing bisa aja meninggal di rumah sakit.
Dia sakit perut bisa aja meninggal di rumah sakit. Nah, kenapa? Karena dia memang menyediakan dosanya itu untuk menjadi matinya dia, ajalnya dia. Itu salah satunya. Dan kita harus pahami bahwasanya ilmu Allah itu sulit. Tetapi harus kita ketahui dan kita kerjakan. Jangan kita anggap enaknya saja. Kalau memang kita tidak tahu, jangan kita menyebarkan sesuatu ketidaktahuan itu kepada orang lain. Biar tidak menjadi dosa jariah. Itu kunci. Kalau kita itu memang, umpamanya kita membaca ini, niatnya hanya duniawi. Padahal umpamanya saya lihat, loh, kamu baca apaan? Saya baca ini. Loh, kok jin yang masuk? Oh emang iya, iya saya lihat ada jin yang masuk. Kamu bacanya niatnya apa? Lillahi ta'ala. Enggak mungkin. Karena kalau lihat niat bacanya Quran itu lillahi ta'ala, enggak ada jin yang masuk. Insya Allah enggak ada jin yang masuk. Itu saya sudah banyak melihat kasus. Kalau dia baca satu ayat tapi niatnya untuk sombong itu langsung zup masuk. Baca satu ayat. Belum lagi banyak ayat, belum lagi pakai ada kesombongan dia, biar nanti dia begini-begini dilihat orang begini. Ah ya sudah, udah jin semua itu yang masuk udah. Ya ini kita harus tahu, Mas Anjas, insya Allah sabar itu adalah hasil atau nilai. Tetap istiqomah belajar untuk memahami kitabullah, belajar untuk memahami hadis yang sahih maupun sunnah-sunnah Rasul agar kita itu nanti digolongkan oleh Allah Ta'ala taqwa. Amin. Amin. Ya, ada terakhir satu kali sebelum doa. Ada? Mau tanya? Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mau menanyakan begini Pak Ustadz, dalam Al-Baqarah 286 itu disebutkan di awal ayat kata-katanya insya Allah yang berbunyi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jika kita ditimpa satu musibah, misalnya seperti As-Surah 30 atau At-Tagabun 17 itu, bahwa penyakit itu pasti disebabkan karena Allah. Jadi semua itu kejadian karena Allah. Musibah itu baik berupa sakit maupun apapun. Nah, apakah ayat ini berhubungan dengan musibah yang kita terima? Jika berhubungan, berarti kan sebenarnya Allah itu tahu bahwa kita itu mampu menerima musibah yang diberikan kepada kita. Bagaimana ini Pak Ustadz? Mohon sedikit pencerahannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang banyak sekali orang menjadikan ayat ini hanya sebagai buah bibir aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu buah bibir. Jadi hanya cerita bahwasanya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Itu sudah tercatat betul. Berarti seseorang itu akan mendapat ujian itu tergantung dengan keimanan masing-masing. Itu sudah disesuaikan oleh Allah Ta'ala. Nah, persoalan kalau orang tersebut tidak mampu menyelesaikan, dia emosi, dia marah, dia jengkel, dia putus asa. Karena apa? Karena nafsunya sebenarnya. Nafsu itulah karena dia ingin cepat, atau karena nafsunya itu karena dia putus asa, karena nafsu, banyak nafsu yang menyelimuti di diri seseorang tersebut sehingga dia tidak mampu menyelesaikan. Padahal menurut Allah dia harusnya mampu, tetapi tidak mampu ini adalah karena nafsunya, karena emosinya, karena amarahnya, karena banyak karena. Nah, akhirnya orang tersebut tetap akan menjadi terpuruk. Padahal kalau momennya kita itu kita mendapatkan suatu ujian atau kita mendapatkan musibah, kalau itu musibah benar atau sakit, ya kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ketemu kok sudah mohon ampun terus. Insya Allah nanti Allah yang menyelesaikan sendiri, selesai. Insya Allah seperti itu. Kalau mamanya itu bentukannya adalah ujian, ya kita harus tahu bahwa ujian itu kesabaran kita yang diuji. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas wirun. Nah, sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Jadi Allah itu melihat kesabaran kita. Sanggup nggak kita itu sebenarnya diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa sebenarnya itu yang ada di sekitar kita itu ujian kita.
Kalau kita tidak tahu, ya udah marah kayak preman aja itu. Sesuatu nggak cocok marah, sesuatu nggak ini marah seperti itu. Nggak boleh. Kalau memang nggak cocok itu ujian. Nah kalau sesuatu yang nggak cocok dengan diri kita dan itu terjadi, ya kita ingat aja ayatnya. La haula wala quwata illa billah. Semua terjadi pasti atas izin Allah. Lah sudah yang tidak enak terjadi pada kita, udah langsung ini berarti Allah sudah ngizinin. Kalau sudah ngizinin, ya sudah saya terima. Belajar ikhlas lillahi ta'ala menerima apa yang terjadi. Nah, itu yang benar. Bukan emosi, bukan marah. Seperti itu. Jadi intinya adalah yang bisa menjadikan gagalnya ujian itu insya Allah nafsunya orang masing-masing. Nafsunya. Nah itu yang akan mengagalkan. Kalau imannya insya Allah lah ada. Tapi nah itulah iman itu bisa naik turun. Kalau diselipi sama setan ya sudah kacau kita. Tapi kalau kita itu memang tahu, mengetahui, kemudian tersenyum, diterima, oh ya saya akan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Ada seperti tadi, ada dasarnya seperti Mas Anjas tadi cerita, ya bagaimana kita itu belajar sabar, pasti ada ritmenya, ada grade-nya, ada step by step-nya. Mulai kita terima masalah, kemudian kita coba cari solusinya menurut syariat, kan gitu ya. Kemudian kita letakkan atau tawakal kepada Allah Ta'ala, kemudian tunggu hasilnya. Gitu. Nah itulah nanti baru kita itu bisa dikatakan tunggu hasilnya. Kalau hasilnya tidak enak, kemudian dia tersenyum, mukanya juga cerah, dan itu terima lillahi ta'ala, itu bisa dikatakan orang biasa insya Allah bisa tahu bahwa insya Allah dia sabar. Seperti itu. Nah itulah sebenarnya yang kita inginkan. Jadi mudah-mudahan ayat itu bisa menjadi difahami. Bisa? Insya Allah. Oh, alhamdulillah. Oke. Hari ini kayaknya cukup sekian dulu. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita ini dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Saya mengajak jamaah untuk khusyuk mengaminkan, khusyuk menikmati doa, memahami doa, sehingga mudah-mudahan benar-benar doa ini diterima oleh Allah Ta'ala dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Rabb, kami inilah hamba-Mu yang masih banyak melakukan kesalahan dan dosa, ya Allah. Kami mencoba untuk memohon kepada-Mu di bulan yang Engkau rahmati ini, ya Allah. Kami mencoba untuk menggapai rahmat-Mu di bulan yang suci ini, ya Allah. Kami akan mencoba menggapai rahmat-Mu di bulan-bulan yang baik ini, ya Allah. Ya Allah, kami sadar dan kami tahu kami banyak sekali kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Sejak akhir balik hingga saat ini, ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan kepada istri kami, dosa yang kami lakukan kepada suami kami, dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami, dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan kepada orang yang harusnya kami hormati sepanjang waktu, ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan di hadapan-Mu, ya Allah. Dosa kepada ibu dan ayah kami, yang seharusnya kami hormati ibu dan ayah kami, yang seharusnya di hari-hari tua beliau kami hormati karena-Mu, ya Allah. Yang seharusnya kami tidak berkata kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, jika di dalam kehidupan kami sejak akhir balik kami banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa pada ibu dan ayah kami, kami sering berkata-kata kasar pada ibu dan ayah kami, kami sering sekali menghardik ibu dan ayah kami. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ya Ghaffar. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosa-dosa besar kami yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Kami memohon kepadamu, ampunilah ya Allah, karena kami tidak tahu apakah Engkau mengampuni dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami. Astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ibu dan ayah kami adalah hamba-hambamu ya Allah, yang masih melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, walaupun kami belum bisa memberikan harta kami kepada ibu dan ayah kami juga belum tentu bisa soleh di hadapanmu ya Allah. Kami memohon kepadamu, ampunilah dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami ya Allah, yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami sejak beliau akil balik hingga saat ini ya Allah, sejak beliau akil balik hingga meninggalnya ya Allah. Kami belum bisa membalas kebaikan ibu dan ayah kami ya Allah, yang senantiasa mendidik kami, menyusui kami sejak kami kecil bayi ya Allah, mendidik kami sehingga kami dewasa, memberikan santunan-santunan dan memberikan keteduhan di rumah ibu dan ayah kami ya Allah. Begitu baiknya ibu dan ayah kami ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Kebaikan ibu dan ayah kami tidak bisa kami beli dengan harta yang saat ini kami punya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa beliau, ampunilah dosa ibu dan ayah kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, terimalah amal-amal soleh ibu dan ayah kami ya Allah, yang dikerjakan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami yang senantiasa memberikan ilmu yang manfaat bagi diri kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa beliau ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami yang kami sayangi ya Allah, yang beliau mencoba ikhlas memberikan ilmu kebaikan, ilmu yang manfaat bagi diri kami. Ya Allah, guru kami yang senantiasa mengasihi kami, memberikan ilmu-ilmu agama yang kami inginkan, menuntun kami di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami adalah murid-murid dari guru-guru kami, di mana kami sering menyusahkan guru-guru kami, di mana kami belum bisa memberikan sesuatu kebaikan pada guru-guru kami, dan senantiasa kami merusui kehidupan guru-guru kami ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah ya Ghaffar. Jika di antara beliau sudah meninggal, kami mohon kepadamu lapangkan kuburnya ya Allah, dan kami memohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah beliau itu nanti di yaumul qiyamah ya Allah. Catatlah amal soleh guru-guru kami ya Allah, catatlah amal soleh guru-guru kami ya Allah. Amin ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini. Jika kami sering melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan ilmu yang manfaat pada kami ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kehidupan kepada kami ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah banyak memberiku nikmat dan rizki kepada kami ya Allah. Jika kami sering kufur atas nikmat dan rizki-Mu, kami sering ujub, riak dan sombong atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ampuni dosa-dosa kufur kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa kufur kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa ujub, riak dan sombong kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Karena kami tahu ujub, riak dan sombong kami bisa menghabiskan amal-amal soleh kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ujub, riak dan sombong kami ya Allah, yang senantiasa keluar setiap kami berkata-kata, yang senantiasa keluar jika setiap kami melakukan sesuatu. Ampuni dosa ujub, sombong dan riak kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau senantiasa membimbing kami di dalam kehidupan kami, memberikan kami petunjuk ya Allah, agar kami senantiasa ada dalam jalan-Mu.
Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah, amin. Ya Allah ya Fattah, mudahkan kami belajar kebenaran yang ada dalam Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, agar kami bisa istiqamah dalam menjalankan syariat Islam ini ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kami muslim ya Allah dan muslimah. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami muslim dan muslimah ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami muslimin dan muslimah ya Allah. Ampuni ketidaktahuannya ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah. Jika saudara-saudara kami senantiasa melanggar firman-firman-Mu dan sunnah Rasul-Mu sejak akhir balik hingga saat ini, ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami muslimin dan muslimah ya Allah. Berikanlah mereka hidayah-Mu ya Allah. Berikan mereka hidayah-Mu ya Allah. Tunjukkanlah mereka jalan yang benar ya Allah. Kami hanya memberikan peringatan dan kami tidak bisa memberikan hidayah kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, bukalah hati saudara-saudara kami agar kami bisa bersatu nantinya ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Yang kami inginkan adalah akhirat ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu, berikanlah kami hidayah-Mu, berikanlah kami ridha dalam setiap amal perbuatan kami ya Allah. Ingatkan kami senantiasa kepadamu ya Allah, setiap helaan nafas kami, setiap perbuatan-perbuatan baik yang kami kerjakan ya Allah. Jauhkanlah kami dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang keji ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, terimalah seluruh amal-amal baik yang kami kerjakan ya Allah. Terimalah seluruh amal-amal baik yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Jika ada kesalahan dari saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran itu hanyalah milik Allah Ta'ala semata. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan atas izin Allah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sangat kami hormati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita sama-sama telah menyimak tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita pada bulan Ramadan yang penuh ampunan. Mudah-mudahan kita bisa belajar untuk meningkatkan iman takwa kita. Mudah-mudahan Allah juga berkenan mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang sujud pada Allah. Mari kita akhiri majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.